Majikan, Mbak, aku mau dengerin ini, Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, ibu-ibu alumni AHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu telah menunjukkan jam 16 lebih, kita mulai saja acara ini ya Bu ya. Ya, bismillah, dimulai. Bismillah. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja masuk ke obrolan kita pada hari ini, yaitu di mana kami kelompok 4 AHA berbagi usia dasar ingin berbincang-bincang mengobrol santai tentang tema yang dengan tema yaitu mempertajam visi pendidikan rumah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri, Eka, ada Mbak Siska, ada Inang Dewi, kemudian ada Mbak Nia, serta Mbak Catur sebagai koordinator. Yang insya Allah kami ingin membuka inspirasi untuk ibu-ibu semuanya, terkhususnya untuk ibu-ibu AHA semuanya, bagaimana ikhtiar yang kami lakukan untuk mengokohkan fondasi pendidikan di keluarga kami. Baik. Ya, kita langsung saja di obrolan pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tadi sudah ya, saya Eka, ibu 3 anak. Anak saya yang pertama usianya 7. Anak saya yang pertama usianya 7 tahun, kemudian yang kedua 3,5 tahun, dan yang terakhir 1 tahun. Jadi di sini anak saya itu baru saja memasuki tahap awal usia dasar ya. Maka obrolan yang ingin saya angkat di sini yaitu fokus di temanya, di judulnya, yaitu saatnya mempertajam visi pendidikan rumah. Di mana saya menemukan faedah ini yaitu selama bergabung dengan grup 4 berbagi usia dasar. Masya Allah, banyak sekali faedah yang saya dapatkan di kelompok tersebut. Barakallahu fikum. Perlu nggak sih kita mempertajam visi pendidikan rumah? Maaf ya ibu-ibu. Jawabannya ya, perlu. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan 2 buah gambar. Di sini kita fokus ke akarnya. Mari kita fokus di sini. Ternyata pohon yang rindang ini, dia memiliki akar yang tertanam kokoh ke dalam tanah. Walaupun dia nggak terlihat, tapi fungsinya ini sangat penting. Yang mana akar ini sangat mempengaruhi pertumbuhan bagian yang ada di atasnya. Sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan indah dan menghasilkan manfaat. Lalu ini gambar di sebelahnya ya. Ini adalah gambar fondasi rumah. Fungsinya itu hampir sama ya dengan gambar yang sebelahnya.
Maksudnya apa? Jika kita ingin membuat bangunan yang tinggi ke atas, maka kita membutuhkan fondasi dulu, betul ya? Fondasi dulu. Kita membutuhkan fondasi yang tertanam kuat ke dalam tanah. Semakin tinggi bangunan yang ingin kita bangun, maka semakin dalam juga fondasinya, betul? Jadi kita nggak bisa gitu saat kita ingin membangun rumah, kita lantas sibuk membangun atapnya dulu, atau kita sibuk beli isi rumahnya dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Tapi ada tahapan, ada proses yang harus kita lewati. Ya, selanjutnya gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar sebuah pohon yang mati. Kenapa? Karena akarnya rusak. Tanahnya kering sehingga dia pun mati. Ternyata kondisi akar ini, walaupun dia berada di dalam tanah, itu mempengaruhi apa yang ada di atasnya. Nah, dari contoh gambar-gambar ini bisa ditarik sebuah kesimpulan, ternyata peran fondasi itu sangat penting. Betul? Jadi walaupun dia nggak terlihat, keberadaannya itu tetap sangat diperlukan. Malah dia itu sebagai kunci, sebagai penentu kondisi di atasnya. Kuat tidaknya sebuah bangunan itu tergantung dari fondasinya. Maka dari situ, begitupun dalam proses pendidikan anak, memiliki fondasi yang kuat itu merupakan sebuah hal yang basic, sebuah hal yang dasar, sebuah hal yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Inilah yang menjadi alasan kelompok kami memilih tema saatnya kita mempertajam visi pendidikan rumah. Kenapa? Karena kami ingin memulai dari dasar dulu, dari basicnya dulu, yaitu kami ingin memperkuat fondasinya dulu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara mempertajam visi pendidikan rumah seorang muslim. Apa sih visi pendidikan rumah seorang muslim? Ya, ini dia. Ini adalah visi pendidikan keluarga muslim, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tujuan kita itu satu ya, Bu ya. Tujuan kita itu adalah surga. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus dipertajam? Padahal kan visinya udah jelas ya, ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa harus kita pertajam? Nah, setelah kita menemukan tujuan kita kemana kita akan membawa keluarga ini, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah bagaimana jalan menuju ke sana, betul? Ya kan? Contohnya nih, misal saya mau ke Bandung, maka saya harus tahu nih jalan ke sana itu bagaimana gitu. Ternyata jalan yang ditempuh itu ada banyak jalan. Bisa lewat tol biar cepat, atau misalnya saya bisa lewat Jonggol biar bisa mampir-mampir Roja dulu misalnya. Atau saya sukanya muter-muter, saya mau lewat Cipali aja dan sebangsanya ya. Pokoknya ternyata banyak pilihan, banyak jalan. Tapi kita nggak bisa pilih semuanya. Kita harus pilih salah satu karena kesempatan kita itu hanya sekali, gitu kan. Lalu gimana caranya? Ya, kita harus tahu, kita harus melihat apa yang kita miliki. Jika yang kita punya itu motor misalnya, maka kita jangan ngotot pergi ke Bandung lewat jalan tol, nggak bisa. Masuk pun kita nggak bisa ya, maka kita nggak akan nyampe. Jadi kita harus tahu gitu, kita harus tahu modal kita itu apa yang kita miliki. Setelah itu barulah kita tentukan jalan mana yang mau kita pilih untuk mencapai ke tujuan tersebut. Apabila kita udah tahu jalannya apa, terus kita juga udah tahu nih modal kita apa, selanjutnya ya kita jalankan, kita nikmati prosesnya gitu, dengan segala permasalahan yang mungkin bisa aja pasti ada gitu, pasti ada. Nah, dan setiap orang itu ya Bu ya, walaupun tujuannya sama, dia itu memiliki kondisi yang berbeda. Misalnya untuk orang yang lain, dia tujuannya sama-sama ingin ke Bandung. Dia punya modal, misalnya dia punya mobil dan dia juga punya motor, tapi anaknya itu ada 4. Anaknya ada 4. Maka dia nggak bisa pergi ke sana memaksakan diri dengan naik motor. Ya kan? Zolim yang ada kan, kasihan anak-anaknya.
Maka dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan. Nah, kita harus apa? Kita harus fokus pada apa yang menjadi amanah kita. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena tiap orang itu pasti berbeda. Antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kembali ke proses pendidikan anak. Jika surga adalah tujuan kita dalam proses mendidik anak, maka fondasi apa yang harus kita bangun terlebih dahulu? Apa yang harus kita kuatkan? Nah, itulah yang harus kita cari. Maka dari sini saya tersadarkan bahwa mempertajam visi itu sesuatu hal yang penting. Betul? Ya. Setelah kita tahu tujuan kita itu apa, maka kita harus tahu kan jalan kita ke sana itu bagaimana. Kemudian kita juga harus tahu persiapan kita itu apa. Kenapa? Kenapa harus dipertajam? Karena alasannya ini. Ya. Waktu kita terbatas. Kemudian umur kita juga terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Kita tidak bisa melakukan semua amalan sekalipun itu baik. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menentukan skala prioritas. Prioritasnya misalnya nih, jika tujuan dalam mendidik anak ini adalah surga, maka carilah kunci untuk masuk surga yang paling utama itu apa? Kemudian kita mulai dari basic, seperti di gambar-gambar sebelumnya, yaitu gambar akar pohon dan gambar fondasi rumah, maka kita kuatkan basicnya dulu. Dan kita juga harus melihat potensi kita harus mengenali kemampuan diri kita, maka kita fokuskan di situ. Misal, jika kita baru hijrah nih ya Bu ya, kita baru hijrah, kita nggak tahu nih apa yang mau kita kasih ke anak kita, maka solusinya apa? Belajar. Ya, kita belajar, kita bisa ikut kajian rutin, bisa berjejaring, mencari keluarga yang satu sevisi semisi gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita harus belajar di usia segini, banyak dong yang harus dipelajari. Capek, iya itu pasti capek gitu. Tapi semua itu insya Allah ada nilainya, ada bayarannya, nggak gratis. Maka untuk ibu-ibu semua, terkhusus untuk diri saya sendiri, teruslah belajar, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, dan selalu meminta taufik kepada Allah agar Allah membimbing kita. Jadi di saat kita ternyata qadar Allah salah memilih jalan, maka Allah akan ingatkan kita untuk kembali ke jalan yang seharusnya, yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita ya. Mohon maaf Ibu-ibu, agak berisik ya di sini, mohon maaf. Ada acara hajatan saya. Enggak berisik. Ya, lanjut. Ya. Ini adalah 2 poin visi yang berhasil saya pertajam. Dan berikut adalah rinciannya. Semoga pilihan ini, saya berharap semoga pilihan ini bisa memperkuat fondasi kami. Tapi saya nggak bahas ini. Kenapa? Karena faedah yang ingin saya bagikan itu adalah ini dia. Ya, ini. Jadilah seperti tanaman-tanaman ini, teruslah tumbuh, berproses, perkuat fondasi Anda, dan tumbuhlah sesuai dengan peran masing-masing. Walaupun tujuan kita sama, bisa jadi pola pendidikan rumah yang satu dengan yang lain itu berbeda, seperti halnya tanaman-tanaman ini. Kenapa? Karena setiap keluarga itu unik. Setiap keluarga itu memiliki tantangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka sejatinya kita juga memiliki cara tersendiri. Cara tersendiri untuk apa? Untuk memperkuat fondasi kita. Karena fondasi itu dibangun dari dalam, bukan dari luar. Seperti gambar sebelumnya, akar itu adanya di dalam, bukan di luar. Nah, karena apapun jalan yang kita pilih dalam proses mendidik anak ini, baik secara homeschooling maupun sekolah formal, maka peran fondasi ini sangat penting. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang harus kita perhatikan. Dan pastinya dalam menyusun sebuah fondasi itu antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda tergantung dengan visi masing-masing keluarga. Misalnya seperti halnya saat
kita mau membuat fondasi sebuah rumah, kita pastinya membutuhkan banyak material ya. Nah, walaupun bahan yang digunakan itu sama, tapi presentasinya itu pasti berbeda. Mereknya pun bisa jadi berbeda. Tergantung apa? Tergantung dari apa yang akan dibangun di atasnya. Sekian dari saya. Insya Allah setelah ini rekan-rekan kelompok 4 akan memaparkan pengalaman mereka dalam memperkuat fondasi keluarga masing-masing. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, itu murni dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Mbak Siska, silakan. Baik, makasih Mbak Eka. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu tadi prolog dari Mbak Eka dan juga pemaparan dalam mempertajam visi pendidikan rumah. Selanjutnya kita akan dengarkan cerita dan juga pengalaman dari ibu-ibu di kelompok 1. Bagaimana pengalaman dan cerita ibu-ibu di kelompok kami dalam mempertajam visi pendidikan rumah. Untuk selanjutnya kita dengarkan dari Mbak Nia. Mbak Nia, sudah siap Mbak Nia? Siap, insya Allah. Baik, silakan Mbak Nia. Ya. Bisa minta tolong Mbak Siska? Oh ya, sebentar. Di-share materinya. Tak boleh, Mama. Mohon bersabar sebentar ya ibu-ibu karena sepertinya jaringan jadi masih loading. Ya, alhamdulillah sudah terlihat. Ya, dipersilakan Mbak Nia. Apa nih ibu-ibu? Udah tampil kah? Sudah terlihat. Sudah terlihat Mbak. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kesempatan sore hari ini. Perkenalkan, saya Fernia Rosdiani, biasa dipanggil Nia, dan saya ibu dari 3 anak, Hafsah 10 tahun, Huzaifah 7 tahun, dan Humairah 3 tahun. Saat ini kami baru saja pindah domisili ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik umat sekalian, di sini saya mencoba berbagi seperti tajuk kita yaitu AHA Alumni Berbagi. Saya ingin berbagi perjalanan pendidikan rumah kami yang bisa dibilang baru saja dimulai. Sebenarnya awal mengenal kata homeschooling itu saat baru memiliki anak pertama, yaitu sekitar 10 atau 9 tahun lalu. Lalu mulai mencari-cari apa itu homeschooling. Yang sebatas waktu itu yang diketahui yaitu anak dididik dan diajar di rumah. Rasa ingin memulai homeschooling waktu itu sudah ada, jadi mulai belajar apa dan bagaimana tentang homeschooling. Jadi tujuannya sebenarnya belum jelas. Dan juga informasi yang didapat saat itu mengenai praktisi homeschooling alasannya karena sekitar ketidakcocokan dengan sekolah, ingin mendidik anak sendiri, atau agar anak terhindar dari sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga belum apa-apa sudah sibuk sendiri dengan apa yang ingin diajarkan kepada anak nantinya. Mengikuti kelas ini, kelas itu, membaca buku, dan belajar membuat kurikulum untuk anak. Sehingga akhirnya merasa seperti tsunami informasi yang membuat seperti hilang arah dan terlalu banyak informasi yang ditangkap. Sehingga akhirnya bingung dalam eksekusinya. Ternyata salah langkah di awal. Hingga akhirnya belajar lagi, alhamdulillah mendapatkan panduan dari AHA, dan belajar lagi untuk fokus. Kesadarkan kembali di AHA Berbagi ini dalam tema yang grup kami angkat, kembali kepada meluruskan niat. Kata orang-orang sekarang itu strong why-nya, padahal Islam sudah mengajarkan jauh sebelumnya yaitu tentang niat. Meluruskan niat, yaitu visi pendidikan rumah itu sendiri, seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahwa tujuan tertinggi kami adalah bersama-sama berkumpul di surganya Allah. Amin. Dan kami sebagai orang tua sadar bahwa itu tidaklah mudah. Anak adalah tanggung jawab orang tua, karena kebutuhan anak yang sangat mendesak adalah penanaman tauhid, penanaman kecintaan kepada Allah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi sebagai salah satu langkah menguatkan visi keluarga tentang pendidikan rumah adalah kami sebagai orang tua kembali fokus ke rumah, memeluk, mendekat, mendengarkan dan bermain bersama anak-anak, menceritakan kisah-kisah kebaikan dalam Al-Quran dan hadis, berusaha meluangkan waktu, dan kembali belajar untuk menggali potensi kebaikan anak. Meninggalkan gadget yang saat ini menjadi tantangan, baik dari pihak orang tua maupun anak-anak. Berangkat dari itu semua, saya dan suami sadar bahwa pendidikan walaupun berpartner dengan sekolah tetap harus dilakukan dari rumah. Kami juga bukan lulusan dari pondok atau pendidikan agama, jadi sebagai orang tua yang sama-sama masih belajar tauhid, belajar pemahaman tentang agama, belajar dunia pendidikan anak, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, dan belajar lainnya. Kami berusaha menyampaikan kepada anak-anak tujuan kita bersama, visi dan misi yang keluarga kita ingin capai bersama, karena keteladanan yang akan dilihat oleh anak. Maka kami sebagai orang tua juga ingin mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dilakukan hingga kematian menjelang. Kami juga saling berbagi situasi kelas yang kami ikuti, seperti anak yang kesusahan saat menghafal atau belajar mengaji, bahwa mereka juga melihat jika ibunya masih mengikuti kelas tahsin, masih juga menghafal Al-Quran, bersama-sama juga mengikuti kajian. Jika kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, merasakan susah-susah dalam kesabaran untuk mendapatkan ilmu. Dalam proses penanaman tauhid juga kami sama-sama belajar dalam menerapkan dalam keseharian. Karena anak-anak masih dalam usia emasnya seperti yang telah dipaparkan juga sebelumnya oleh teman AHA Berbagi, kami sadar fondasi dari rumah itu sangat penting. Perlahan bersama mencapai target harian yang telah dibuat oleh keluarga, menjadikan agama sebagai standar keseharian, menjadikan sebagai gaya hidup, dan bahwa belajar bisa di mana saja dan kapan saja, dalam situasi dan kondisi apapun. Akan ada yang bisa dipelajari dan akan ada hikmah yang bisa dipetik. Dan tentu saja kami sebagai orang tua yang tentunya terkadang juga merasa up and down dalam pengasuhan, terkadang masih meraba betulkah dan tepatkah apa yang dijalankan untuk pendidikan
rumah anak-anak kami, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Oleh sebab itu kami membutuhkan komunitas untuk berbagi, untuk mengetahui bagaimana orang tua muslim lainnya menjalankan ibadah, menjalankan pendidikan rumah, dan bagaimana keseharian berupa kebaikan yang bisa diadaptasi ke dalam keluarga kami. Alhamdulillah, belajar banyak dari teman-teman AHA berbagi. Jadi, semoga bisa berbagi dan bisa saling menguatkan dan saling memberi semangat. Terakhir dalam berbagi ini, walaupun harus jadi yang pertama, yaitu adalah doa. Semoga dimampukan oleh Allah untuk berada di jalan Allah dan Rasul-Nya, dimampukan dan dikuatkan dalam menuntut ilmu, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam membersamai anak-anak, dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. Karena puncak dari segala kebaikan adalah doa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kita, Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Nia. Ibu-ibu sekalian, kita sudah mendengarkan 2 pemaparan dari ibu-ibu dari kelompok kami. Jika ada, sebelum kita melanjutkan ke pemaparan ataupun cerita-cerita berikutnya, dipersilakan untuk ibu-ibu yang mau bertanya kepada Mbak Eka dan juga Mbak Nia terkait dengan mempertajam visi pendidikan rumah dari Mbak Eka dan juga Mbak Nia. Boleh chat, boleh berikan pertanyaan di kolom chat atau juga raise hand. Silakan ibu-ibu. Iya, sudah ada Mbak Liza Mumtazah. Kami persilakan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari grup 4 ini yang ingin saya tanyakan tentang mempertajam visi pendidikan rumah ini, apakah ada target khusus gitu? Terus apabila sedang futur atau gimana, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari kelompok 4 ini? Ya, boleh dijawab Mbak Nia atau Mbak Eka, silakan. Ya, saya jawab pertanyaan nomor 2 kali ya, boleh? Silakan Mbak Eka. Ya. Kalau apa yang kita lakukan di saat kita futur sesuai dengan visinya ya, karena tadi kan visi dari pendidikan rumah ini tujuannya itu adalah surga. Maka di saat kita futur, apa yang kita lakukan? Kalau pendapat saya pribadi, mengikuti kajian. Dengan cara mengikuti kajian-kajian, terutama kajian rutin ya, kalau bisa itu dirutinkan, karena dari situ pasti akan banyak hikmah, akan banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yang pada akhirnya akan menambah semangat kita, sehingga seringkali ya Bu ya, seringkali di saat saya futur itu, di saat ikut kajian, pemaparan yang Ustadz sampaikan itu kok bisa sama ya dengan apa yang saya alami. Nah, di saat itu maka semangat itu muncul gitu. Jadi futurnya alhamdulillah, dan akhirnya futurnya pun hilang gitu kan. Dan yang pertama itu yang kedua. Terus yang pertama mungkin doa ya. Doa, kita berdoa kepada Allah, kita memohon petunjuk kepada Allah. Bagaimana nih caranya gitu kan biar futur ini hilang. Bagaimana nih caranya biar semangat ini kembali. Dan Allah bisa saja kan beri dari jalan yang berbeda-beda gitu kan, dari cara yang nggak kita pikirkan sebelumnya, yaitu lewat kajian-kajian tersebut ternyata apa yang Ustadznya paparkan sesuai dengan apa yang kondisi kita alami saat itu, walaupun kita nggak bertanya saat itu gitu. Itu sih mungkin Bu pengalaman yang saya rasakan di saat futur melanda gitu, dengan cara menghadiri majelis ilmu. Kalau untuk target khusus mungkin disesuaikan dengan visinya, visi dari keluarganya itu ingin mempertajamnya di bagian apa. Nah, adakah target khusus atau enggak, disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh ibu gitu kan, kelebihan atau kekurangan yang ada di dalam keluarga kita itu apa gitu kan. Maka dari situ kan kita bisa mengukur ya,
mengukur kemampuan kita. Oh kira-kira nih kalau misalnya kita bikin target khusus ini kecapai atau enggak gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan karena kalau misalnya enggak nanti malah stres sendiri gitu kan. Itu saja kali Mbak Siska. Ya, Masya Allah. Silakan Mbak Nia, ada yang mau menambahkan? Mbak Nia apa mau menambahkan? Jazakallah khair buat Mbak Liza atas pertanyaannya. Ya sebenarnya kurang lebih sama dengan Mbak Eka. Kalau untuk target, kalau keluarga kami sendiri memang karena belajar di AH Katulistiwa juga, Masya Allah awalnya mungkin cuma sekedar jadwal-jadwal biasa, tapi itu kemudian dijadikan target harian. Memang dibuat seperti, kalau keluarga kami dibuat seperti tabel seperti itu. Tapi memang kembali lagi menyesuaikan ke kondisi visi yang ingin dicapai. Setelah visi kemudian ada misi-misi yang ingin dicapai tadi, hampir seperti di slide-nya Mbak Eka. Karena setiap keluarga mungkin berbeda-beda misi yang ingin dicapai karena potensi setiap keluarga berbeda. Jadi memang disesuaikan. Kalau misalnya seperti anak-anak, kami memiliki 3 anak, mungkin dalam jadwal harian atau target hariannya setiap anak pasti berbeda-beda dan memang disesuaikan dengan kondisi anak lagi. Target-target tersebut berusaha untuk yang achievable atau bisa dicapai oleh anak, seperti itu. Dan kalau sedang futur, ya seperti itu lagi kembali ke visi tadi. Kembali ke visi yaitu melindungi keluarga dari Ini seperti api neraka. Ya. Seperti itu Mbak. Berdoa dan kembali ke komunitas seperti ini sebenarnya bisa menambah semangat seperti itu. Kalau sedang ini melihat teman-teman, apalagi alhamdulillah di grup kami yang menguatkan tentang visi ini, jadi semangat kembali bersama-sama membangun pendidikan rumah. Mudah-mudahan bisa menjawab yang Mbak Liza juga kira-kira. Kembali lagi ke Mbak Siska. Jazakillahu khairi. Semoga menjawab ya Mbak Liza. Selanjutnya ada yang sudah raise hand, Mbak Indi Umuras. Kami persilakan. Naam. Jazakallahu khair Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran Mbak? Kedengeran Mbak. Halo? Ya, sudah kedengeran, Mbak. Oh, iya kedengeran ya. Oh iya. Oke. Afwan. Begini jadi saya ibu dari 3 anak. Usia yang 2 sudah usia sekolah dasar, yang 1 masih balita. Kedua anak saya yang sekolah dasar itu bersekolah di sekolah formal. Lalu yang ingin saya tanyakan, saya dengan suami itu masih belum sepaham tentang pendidikan anak, tentang pendidikan di rumah gitu ya, tentang pendidikan rumah. Jadi saya merasa sering jadi seperti membangun istana pasir gitu. Jadi cepat ketika saya membuat sesuatu, nah itu nggak matching dengan apa yang dilakukan oleh pasangan, dan akhirnya jadi seperti ya itu, membangun istana di atas pasir cepat runtuh lagi gitu. Terkadang anak-anak sendiri, terutama yang paling besar itu sudah tahu ya, sudah tahu kenapa berbeda gitu, dan sering menanyakan ke saya kenapa beda gini gitu. Maksudnya kenapa kok kalau sama ini boleh gitu, kalau sama bunda kok nggak boleh.
Cuma saya sebenarnya tidak mau mengeluhkan tentang yang perbedaan ini. Cuma yang mau saya tanyakan, selama ini saya menjelaskan ke anak-anak untuk ya namanya manusia ada perbedaan-perbedaan itu sudah biasa, dan mungkin ayah belum tahu, atau ya kita doain aja supaya nanti bisa apa namanya, bisa sama-sama gitu. Hikmah apa ya yang bisa saya ambil lagi gitu dari kondisi yang seperti ini gitu. Jadi saya tidak mau mengeluhkan. Oke, saya berbeda pandangannya, tapi saya paham bahwa apa namanya ya, hidayah itu ada di tangan Allah ya. Kita hanya berusaha, tapi saya ingin ada pelajaran yang bisa saya berikan juga ke anak-anak dengan kondisi yang seperti ini gitu. Selain saya yang biasanya saya komunikasikan ke anak-anak, yaitu ya kita manusia memang terkadang punya pandangan yang berbeda-beda, lalu juga ya hidayah itu hanya dari Allah, tapi kita bisa doakan dan kita bisa berusaha. Terus juga ya tetap bermuamalah yang baik gitu, karena beliau adalah orang yang memang harus kita hormati di rumah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya kalau perbedaan-perbedaan itu sering ya kita dengan suami beda gitu, beda pendapat. Nah, bagaimana nih pengalaman Mbak Eka atau Mbak Nia nih dalam menjalani perbedaan di rumah? Silakan Mbak Eka atau Mbak Nia. Boleh Mbak Eka dulu? Ya. Saya bingung juga jawabnya gimana. Jadi pertanyaannya hampir sama ya Bu dengan pertanyaannya Ibu Siti Umu Sarah ya. Ada cuman beda topik aja gitu ya. Tapi intinya sama-sama adanya perbedaan antara suami dan istri. Kalau dari saya pribadi sih wajar ya, satu hal yang wajar gitu, karena kita pun dibesarkan berbeda. Kita berasal dari keluarga yang berbeda, pola didiknya berbeda. Jadi jika pendapat kita dengan suami berbeda itu ya satu hal yang ibaratnya ya wajar dan emang sering terjadi gitu. Walaupun emang sama-sama visinya sama gitu. Lalu solusinya kalau saya lebih ke fokus ke diri saya gitu. Maksudnya lebih fokus ke apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang istri, apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang ibu, ya udah kerjakan itu gitu. Lalu untuk suami ya seperti yang tadi Mbak Indi jelaskan gitu kan ya, kita kasih uzur misalnya, kita kasih uzur, atau untuk ke anak-anak kita jelasin jika emang apa ya, kita jelasin ya benar-benar sih kayak tadi ya dijelaskan gitu kenapa bisa berbeda gitu kan. Kemudian apabila itu menyangkut sesuatu ya kita kasih tahu dalilnya, oh dalilnya ini loh deh gitu kan. Terus kita kasih tahu nih, makanya kita harus belajar gitu kan, biar adik tuh tahu mana yang benar mana yang enggak, karena ibu sama ayah juga sama-sama dalam proses gitu kan. Paling itu sih Bu, Mbak, jadi lebih fokus ke apa yang menjadi tugas kita gitu. Udah kita laksanakan, kita lakukan, selanjutnya ya doa dan doa, karena doa ini Masya Allah ya perannya itu kuat banget dan penting banget, dan kita butuhkan sekali dalam keseharian kita. Itu aja dari saya. Bismillah, saya ingin menambahkan ya Mbak ya. Semuanya hampir sama dengan Mbak Eka, saya ingin menambahkan sedikit pengalaman pribadi juga bahwa seperti saya ceritakan tadi di materi, kalau saya itu sudah ingin belajar homeschooling itu sekitar 9 atau 10 tahun lalu, yang ketika itu baru anak pertama tuh sudah ada pemikiran untuk homeschooling. Dan kami akhirnya homeschooling itu baru awal-awal ini, sekitar beberapa bulan. Jadi bisa dibilang awal-awal itu adalah saya dan suami tidak sepaham dengan homeschooling, jadi sedikit berbeda gitu tentang hal pendidikan, terutama pendidikan anak. Jadi itu ya, Masya Allah, jadi
sekarang alhamdulillah suami itu mendukung penuh waktu itu ya, selain doa dan hidayah serta taufik dari Allah. Saat itu yang mungkin saya lakukan itu ya seperti tadi ya, balik lagi ke tugas kita sebagai istri dan ibu, dan saya mengembalikan kembali porsi suami gitu terhadap pendidikan anak. Jadi biarpun kami berbeda dalam hal pendidikan anak, saya pribadi memberikan porsi sesuai dengan potensi suami untuk dalam pendidikan anak. Jadi di situ juga suami bisa melihat ke usaha kita gitu, usaha kita dalam pendidikan anak, oh seperti ini, mengikuti ini, begitu. Tapi juga diperlihatkan kembali ke anak seperti apa, tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai istri dan ibu, begitu Mbak. Jadi itu tadi selain doa, berikan porsi suami sesuai dengan potensinya dalam pendidikan anak, walaupun dengan cara yang berbeda. Perlahan-lahan bisa kita sambil diskusi kembali suami dan istri tentang visi dan misi keluarga kita, biar mungkin suami juga punya pandangan tersendiri tentang anaknya, karena itu tadi kita dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, dengan apa ya, didikan yang berbeda dari dua kepala, dan orang tua kita juga memberikan dengan didikan yang berbeda. Terus sekarang kita ingin menyatukan kembali di jalan Allah sesuai dengan visi tadi. Itu tadi mungkin untuk sementara selain doa, biarkan suami memberikan porsinya sesuai dengan potensinya gitu Mbak, selama tidak menyalahi syariat. Jadi itu mungkin sebagai tambahan juga Khairat. Kembali ke Mbak Siska, mudah-mudahan membantu ya Mbak Indi. Ya, semoga menjawab ya Mbak Indi. Baiklah. Naam, syukran, Umahat. Afwan. Baik Ibu-Ibu, kita lanjut ya untuk sesi berikutnya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kita bacakan setelah sesi berikutnya. Bismillah. Kali ini saya yang akan memaparkan cerita pengalaman saya. Nah, ini dia. Bagaimana mempertajam visi pendidikan rumah. Perkenalkan, saya Siska Wahyuni Surbakti. Saya ibu dari 2 orang anak. Anak pertama saya laki-laki berusia 9 tahun. Dan anak kedua saya perempuan berusia 5 tahun. Izinkan saya berbagi cerita pengalaman dari keseharian saya mendampingi anak-anak di rumah. Di obrolan santai kita mempertajam visi pendidikan rumah dengan terus belajar. Kita tahu bahwa visi pendidikan rumah ataupun visi keluarga muslim itu ada pada surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Untuk mencapai visi ini, apa sih yang kami lakukan? Yang utama adalah menanamkan tauhid, menanamkan iman di diri anak-anak. Untuk tauhid dan iman tadi sudah disinggung, sudah dibahas oleh Mbak Eka dan juga Mbak Nia di awal tadi. Kali ini saya ingin membahas cara mempertajam visi di keluarga kami dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Seperti kita tahu bahwa Allah menjanjikan pahala dan ganjaran yang besar untuk para penuntut ilmu. Ganjaran yang Allah berikan itu adalah surga. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
untuk mencapai surganya Allah itu butuh usaha, butuh kerja keras. Karena itu ilmu tidak kita dapat dengan tubuh yang santai. Ilmu itu kita dapat dengan kesungguhan, dengan bersungguh-sungguh. Dan dalam menuntut ilmu, kita dulu nih, orang tua dulu nih yang harus berilmu dulu. Setelah orang tua berusaha terus untuk mencari ilmu, maka kita siapkan anak-anak kita juga untuk menuntut ilmu. Nah, untuk anak-anak dalam menuntut ilmu itu ada tahapannya dan juga ada tahapan-tahapan kesiapan yang harus kita berikan kepada anak. Kesiapan anak dalam menuntut ilmu itu ada 4. Kesiapan secara fisik, kesiapan kognitif, kesiapan emosi, dan juga kesiapan sosial. Qadarullah wa masa'afa'al. Proses kesiapan belajar di rumah kami itu belum baik. Ada tahapan yang harus kami perbaiki. Tahapan yang kami harus perbaiki itu di masalah sensori. Alhamdulillah kondisi ini membuat saya dan suami itu berbenah. Kami berusaha menerima bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Saya dan suami juga introspeksi diri. Ya, saya dulu ibu bekerja, mungkin karena ada tahapan anak yang belum baik, mungkin dampak dari saya dulu bekerja, tapi tidak harus saya sesali, saya terima dengan introspeksi diri, dan kami juga mencari solusi. Kami pun melakukan solusi dengan berikhtiar. Ikhtiar yang utama yang kami lakukan untuk memperbaiki kesiapan belajar anak, berdoa, yaitu meminta kemudahan kepada Allah. Kemudian kami melakukan assessment dengan psikolog, kemudian terapi dengan fisioterapi, dan kami juga belajar membaca buku, mencari informasi, mengikuti workshop, salah satunya workshop AHA usia dini dan juga AHA usia dasar, dan juga mengikuti webinar masalah terkait dengan proses kesiapan anak dalam belajar. 3 tahun lebih ikhtiar ini kami jalani. Biiznillah Allah berikan banyak perbaikan pada keluarga kami, sehingga kami pun ingin berbagi, ingin bercerita pengalaman kami, bagaimana ikhtiar kami, apa yang kami lakukan, sampai akhirnya kami dan anak-anak dari ikhtiar kami membuat sebuah project ide bermain dan juga worksheet sensori. Kami berkolaborasi dengan Curhat ke Visio. Ini loh yang kami kerjakan, ikhtiar untuk kesiapan anak belajar. Kami bermain, kami bercerita, kami membaca, membangun kedekatan satu sama lain. Dan yang ada di ide bermain dan worksheet ini, beberapa itu semuanya kami lakukan. Ide ini ide dari anak-anak yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Gambarnya juga anak-anak yang buat. Ini Abang Hanif yang buat, Masya Allah, Barakallahu Fik. Dan sudah diperiksa oleh tim Curhat ke Visio, karena kami sejak pandemi, karena kami tidak bisa melakukan terapi secara offline, kami melakukan terapi secara online dengan Curhat ke Visio. Dan apa sih gunanya ini semua? Apa sih kaitannya dengan visi misi keluarga muslim? Nah, kaitannya itu ini. Dengan tubuh anak kami, dengan kesiapan anak kami yang baik, dengan kesiapan belajar anak-anak kami yang baik, dengan tubuhnya yang kuat, dengan proses-proses belajarnya yang baik, harapan kami semoga kelak anak-anak kami bisa beribadah dengan khusyuk. Semoga kelak anak-anak kami itu bisa duduk lama-lama di majelis ilmu tanpa bosan,
Semoga kelak anak-anak kami itu tidak merasa capek saat mengikat ilmu, saat belajar, saat nulis kajian. Semoga kelak anak-anak kami juga betah membaca kitab para ulama. Ikhtiar ini kami harapkan menjadi jalan agar kami mendapatkan surganya Allah. Dengan tubuh anak yang baik, dengan persiapan belajar anak yang baik, maka anak siap untuk menuntut ilmu. Sebagaimana visi keluarga muslim, kami ingin masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Setiap anak adalah ujian bagi orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita mengubah ujian yang kita hadapi menjadi sebuah tantangan. Kita terus belajar dan tak henti-hentinya berdoa. Karena ada Allah yang akan memudahkan semua proses pendidikan anak-anak kita. Yakinlah dengan itu. Demikian dari saya, Ibu-ibu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Iya, baik Ibu-ibu. Itu pemaparan singkat dari saya terkait pengalaman kami di rumah. Untuk mempertajam proses visi dan misi kami, mungkin kami tidak mengambil dari sisi tauhid atau iman, tentang memperkuat iman gitu, tapi kami itu juga kami lakukan, tapi kami mengambil dari sisi kesiapan belajar anak. Baik Ibu-ibu sekalian, kita lanjut untuk cerita selanjutnya. Saya persilakan cerita dari pemaparan dari Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah siap? Insya Allah siap, Mbak. Baik, saya persilakan Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta uzurnya, saya sedang mencari ini materi saya karena saya belum dijadikan host ya, jadi saya kurang paham men-share. Oh ya, sudah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertajam visi pendidikan rumah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Pohan. Alhamdulillah diamanahi 3 anak yang berumur 8 tahun yang sulung, yang tengah 5 tahun, yang bungsu 2 tahun. Kelompok kami, kelompok 4, umahat semua, kami menyetujui untuk membahas tentang mempertajam visi pendidikan di rumah. Jadi, kami membahas tentang mempertajam visi di rumah ini artinya mengambil fondasi, mengambil akar tentang bagaimana menguatkan pendidikan di rumah itu. Di antara tujuan visi pendidikan di rumah sebagai seorang muslim, seperti yang sahabat-sahabat kelompok saya sudah paparkan sebelumnya, adalah menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Nah, kelompok kami memilih tema tentang mempertajam visi pendidikan di rumah itu. Saya sebagai orang tua, sebagai ibu, yang bisa saya lakukan adalah untuk cara mempertajam jalan menuju tujuan surga adalah dengan cara belajar ilmu agama, terutama tentang tauhid yang hak, sesuai dengan ajaran salafus soleh, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh para salafus soleh. Menuntut ilmu agama, ilmu tauhid, hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerti, paham tentang agama Allah. Ketika kita paham dan mengerti tentang agama Allah, yang saya pahami dari
kajian-kajian yang selama ini baru bisa saya ikuti secara online, yang baru bisa saya baca dari buku-buku, bahwa kita harus paham agama, bukan berarti kita harus menjadi seorang pendakwah, bukan menjadi seorang ustadz atau ustazah. Ketika kita paham tentang agama kita, paham tentang fondasi ajaran kita, itu berguna untuk diri kita amalkan dalam hidup kita dan kehidupan. Terutama juga berguna untuk mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang mengijabah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Mendidik anak, terutama mendidik anak dalam hal agama, diserahkan tentu kepada ahlinya, kepada gurunya. Bisa juga orang tuanya, atau diserahkan kepada lembaga sekolah, agar anak-anaknya, keluarganya mengerti tentang dinul Islam. Pengalamannya di keluarga kami yang baru ini, yang belum ada puluhan tahun menjalani rumah tangga, baik saya, suami, juga anak-anak, kami berusaha untuk sama-sama saling belajar ilmu agama. Jalan panjang, masih panjang sekali belajar tentang itu. Semampu saya sebagai seorang ibu, saya juga memulai mendidik diri saya lebih dulu. Itu saya alami. Saya berusaha untuk mendidik diri saya. Hal yang paling mendasar yang membuat saya takjub bahkan kepada diri saya sendiri adalah dulu saya tidak tahu tentang Allah itu adanya di langit bersemayam di arsy. Saya tidak tahu. Saya dulu pahamnya bahwa Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana Allah itu ada. Tapi ternyata itu hal yang salah. Maaf, mungkin saya ada salah ya, mungkin ada saya salah. Astagfirullah. Mohon maaf ibu-ibu, apakah nampak share screen yang saya berikan? Yang kelihatan tampilan layar WhatsApp, Mbak. Oh iya, astagfirullah. Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Saya unmute dulu ya. Saya mau minta tolong. Tes. Mohon bersabar ya ibu-ibu. Kita berdoa semoga Allah mudahkan Mbak Dewi,
Sudah kelihatan Mbak Dewi? Mohon maaf, mohon dimaafkan. Sudah kelihatan ya Ibu-Ibu ya? Sudah kelihatan Mbak Siska? Sudah Mbak, sudah. Sudah di bagian di keluarga kami ya? Ya, benar, sudah kelihatan. Ya, minta tolong dimaafkan ya, saya benar-benar gaptek kali soal teknologi. Oh iyalah, baksa Mbak. Iya. Jadi dulu tuh saya tuh terutama ilmu tauhid saya tuh nggak paham apa-apa sama sekali. Jadi semenjak punya anak, semenjak berteman dengan beberapa teman di online, saya kagum sama mereka. Lama-lama saya coba ikuti, lama-lama saya paham tentang apa yang mereka yakinin, diantaranya tentang belajar ilmu tauhid ini. Melalui yang saya ikuti ya, saya ikuti kajian Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid. Disitulah saya baru memahami bahwa pengetahuan dasar saja tentang Allah itu tidak pernah berada di mana-mana. Itu saja saya sudah salah gitu. Berangkat dari itu semualah saya sebagai ibu berharap dan berusaha sekarang karena saya sudah punya amanah 3 orang anak. Saya memilih untuk mempertajam visi pendidikan di rumah itu adalah dengan ilmu agama, ilmu tauhid yang hak seperti itu. Di keluarga kami itu saya Mbak Dewi? Iya. Halo, maaf. Sudah dengar Mbak? Sudah. Iya. Minta dimaafkan ya Mbak. Astagfirullah. Sebentar ya Mbak. Nah, di antara cara saya terutama sebagai ibu, sebagai pendidik di rumah bagi anak-anak kami, di antara visinya, di antara visi yang kami lakukan adalah di antara itu adalah membuat anak-anak yakin tentang Allah lebih dulu. Mengajarkan bahwa mereka apapun urusan anak-anak, apapun permintaan anak-anak, mereka tujukan kepada Allah dulu. Mereka minta dulu sama Allah dulu. Baru kami ke orang tua mereka bicarakan untuk persoalan mereka, apakah tentang perasaan atau tentang keinginan mereka. Itulah bagian yang kami ajarkan. Berikutnya, selain meyakinkan anak-anak lebih dulu tentang tauhidnya kepada Allah, meminta mereka kalau mereka sedih, kalau mereka butuh sesuatu meminta pada Allah, kami juga membacakan buku-buku yang berkaitan dengan tema tauhid, karena baru memang itu yang kami mampu. Kami belum mampu untuk mengajak kepada guru untuk bertemu langsung, untuk belajar langsung pada guru atau menyimak kajian dari YouTube. Kami belum mampu, sehingga saya baru mampunya untuk membaca buku kepada anak-anak agar anak-anak makin yakin
Selain membaca buku, saya juga berusaha untuk mengajak anak mengulang pengetahuan mereka. Walaupun dalam perjalanannya mereka bosan, mereka tidak bersemangat, mereka kelihatan tidak tertarik. Namun sedikit saja, satu dua halaman itu saja saya ulang-ulang. Agar paling tidak itu adalah hal yang paling menancap, yang paling mereka ingat dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Cara saya sebagai ibu yang membersamai mereka di rumah karena suami alokasi waktu adalah bekerja jihad untuk cari nafkah, masih sederhana. Saya sendiri saja mengakui masih sederhana. Cara mempertajam visi pendidikan di rumah, saya baru memulai dari ilmu tauhid. Itulah porsi yang berusaha saya banyakkan, saya utamakan. Namun besar harapan saya sebagai orang tua, anak-anak dapat memahami, mengetahui bahwa ada Allah Zat yang Maha Pengasih yang mengurusi, mengawasi hidup mereka. Dan tentu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh bagi anak-anak kami dalam mereka beribadah kepada Allah. Saya baru mampu memberikan pendidikan agama dengan porsi yang seperti itu, porsi utama untuk porsi saya. Namun saya berharap itulah semampu saya, semampu suami juga memberikan di antara sibuk dan lelahnya sebagai ayah yang bekerja. Semoga saya dan suami yang berusaha untuk memberikan, mengajarkan ilmu agama, dan kami juga belajar ilmu agama, pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, bisa menolong kami, menolong orang tua anak-anak, menolong kamilah orang tuanya dari anak-anak kami untuk menyelamatkan keluarga kami dari api neraka, untuk membuat kami dapat kembali berkumpul di surga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sekian pengalaman keluarga kami. Tolong dimaafkan dengan segala kekurangan saya. Terima kasih, kembali kepada Mbak Siska. Ya, Masya Allah, jazakillahu khairan Mbak Dewi. Masya Allah ya, semangat Mbak Dewi dalam mengenalkan tauhid kepada anak-anaknya. Semoga kita juga tetap semangat tauhid yang utama. Baiklah, ibu-ibu. Yang cerita sensori dan juga ide bermain, insya Allah akan kami bagikan ya nanti di akhir acara. Akan saya berikan link oleh-oleh dari kami, terutama dari keluarga kami, insya Allah. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Catur selaku koordinator kelompok 1 AHA Berbagi Usia Dasar. Kepada Mbak Catur, apa sudah siap Mbak? Iya Mbak, insya Allah siap Mbak. Masya Allah, silakan Mbak Catur. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Siska. Baik. Sebentar saya share dulu.
Baik, di sini saya juga akan ikutan bercerita terkait upaya keluarga kami mempertajam visi pendidikan rumah. Mohon ibu-ibu semua masih menyimak ya. Kalau ini yang terakhir ya dari kelompok kami. Maaf, koneksi di sini kurang. Boleh kan, Nang? Boleh, Nang? Qadarullah, sepertinya kalau saya nge-share, saya keluar terus ya. Bisa minta tolong? Dari tadi saya keluar terus, keluar masuk, keluar masuk. Mohon maaf ya ibu-ibu. Saya coba lagi ya. Oh ya. Jazakillah khairan baik Kak. Ya, saya Catur Wulandari, yang diamanahi saat ini 4 orang anak, semuanya laki-laki. Semoga Allah memberikan kami kemudahan untuk menjaga amanah ini. Kami tinggal di Cibarusah, di Kabupaten Bekasi. Ya, ini sudah muncul ya slide-nya. Ya, syukran baik Kak. Lanjut Mbak. Sebentar, Bu. Ya, alhamdulillah ini juga visi yang sama dengan teman-teman semua, tentu juga dengan ibu-ibu yang hadir saat ini, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Ini adalah visi yang sama di setiap keluarga muslim, dan tadi sudah disampaikan beberapa teman saya tadi ya. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri saya pribadi, kemudian didiskusikan oleh suami gitu ya. Bagaimana nih agar visi ini bisa terinternalisasi dalam keluarga kami terkait dengan mempertajam visi. Kami jadi bertanya gimana caranya gitu. Sementara kami tuh banyak banget kekurangannya, ya sangat banyak sekali kekurangan. Lanjut Mbak. Ya, sangat banyak sekali kekurangan. Salah satunya adalah ketika kami menjalani proses sekolah rumah di beberapa tahun yang lalu, ya, jadi 8 tahun pertama kami menjalani sekolah rumah, itu kami seperti tidak utuh gitu menjalaninya, karena ayahnya anak-anak tugas di luar kota dan kami tetap tinggal di Bekasi gitu. Dan itu berjalan selama 8 tahun
per 3 bulan, per 6 bulan ayahnya baru pulang. Nah, ini tantangan tersendiri buat kami, sehingga kami pun sempat bertanya gitu, apakah kami bisa bertahan gitu dengan model pendidikan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kami juga bingung gitu, mulainya dari mana gitu untuk mempertajam visi ini. Alhamdulillah ada sebuah arahan, lanjut Mbak Eka. Ada sebuah arahan dari seorang Ustadz Ahlus Sunnah yang kita kenal, Ustadz Nuzul Hafizahullah, bahwa ada 4 pilar yang beliau ajarkan untuk menjadi keluarga yang visioner, yaitu yang pertama berjalanlah bersama guru, kemudian mencari pasangan yang satu visi dan misi, gunakan narasi besar dalam komunikasi, kemudian bertanyalah kepada Allah Al-Khabir. Saya tidak membahas semuanya, saya soroti yang poin pertama aja, berjalanlah bersama guru. Karena dengan kita berjalan bersama guru, guru ini akan bisa menangkap blind spot kita, artinya sisi yang kita tidak tahu, seperti kekurangan kita, kelebihan kita. Ini peran guru sangat penting untuk bisa menangkap ini gitu. Sehingga kita bisa sadar, bisa mengidentifikasi mana kekurangan kita, mana kelebihan kita. Di sini ada juga kiat mencari guru yang beliau titik tekankan, ya ada 2. Di samping ada kiat yang lain ya, yaitu berdoa meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, carilah sosok yang memiliki kapasitas ilmu dan rahmat. Rahmat di sini adalah adab atau akhlak yang baik ya. Karena sebelum kita mengambil ilmu dari sang guru, pasti kita akan belajar adab yang beliau tunjukkan pada saat mengisi kajian dan seterusnya. Lanjut, baik Kak. Dan atas kehendak Allah Al-Khabir, kami akhirnya sampai di sebuah kajian, yaitu kajian Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, yang dibahas oleh Ustadz Muhammad Nuzul. Semoga Allah menjaga dan melindungi beliau, orang tua, dan keluarganya. Saya pribadi itu sangat mendapatkan pencerahan, seperti baru ngerasain pertama kali belajar ilmu syar'i gitu. Karena di sini kajiannya kan kajian adab ya, kajian adab, sehingga memang yang dibahas benar-benar tuntas persoalan basic seseorang gitu. Yang di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Itu Masya Allah luar biasa sekali, kisah yang sangat menginspirasi saya gitu. Sehingga kami gitu ketika mencoba untuk mendiskusikan, orang tuanya pengen gitu, ingin sekali memiliki karakter anak-anak, dan terutama orang tuanya, terutama kami, itu ingin sekali memiliki karakter seperti itu gitu. Walaupun mungkin memang jauh ya, posisi kita jauh dari mereka, tetapi kami ingin sekali memiliki karakter-karakter seperti itu. Nah, sehingga kami mencoba merangkumnya dalam beberapa karakter. Ini ikhtiar kami untuk mempertajam visi gitu, agar visi tersebut tidak hanya melayang-layang gitu, hanya sebatas itu, dan terkadang nggak dipegang kuat. Hanya visi yang otomatis terhafal saja, tapi kurang kuat menjadi pijakan atau fondasi selama menjalani pendidikan di rumah. Yang pertama itu karakter soleh. Kami memasukkannya 6 poin.
ikhlas dan jujur dalam beramal, semangat juang yang tinggi mempelajari dan mengamalkan adab dan ilmu, tawakal dan beristi'anah, semangat berittiba pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terampil mengatur waktu dan mandiri, logika yang kuat tapi tetap tunduk pada kebenaran. Kemudian ada karakter muslih dari sisi sosial. Silakan Mbak Eka. Dari sisi sosial yaitu mengasihi dan lemah lembut kepada orang tua, memuliakan ilmu dan ahli ilmu, empati dan peduli, komunikator yang tawaduk dan menenangkan, kemudian mampu menyelesaikan masalah. Kemudian dari sisi profesionalnya, karakternya adalah ahli di bidangnya, kemudian amanah dan waro. Nah, untuk mencapai karakter tersebut, kami juga mengambil pelajaran dari kajian tadi ya. Tapi dengan keterbatasan kami, dengan kebodohan yang masih melekat dalam diri kami sebagai orang tua, maka kami hanya menangkap sebagiannya saja, yaitu mempelajari kisah 3 generasi terbaik dan para ulama, kemudian menjadi robbani, menguatkan fondasi, membiasakan membuat rencana dan merefleksikannya, mengajarkan keterampilan melayani dan gotong royong, bertekun dalam membuat proyek, saling menasihati dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebetulnya visi dan misi ini kita sudah dapat paket komplitnya ya di workshop AHA atau program AHA ya. Tapi karena itulah, karena keterbatasan dan kebodohan saya gitu, kami selaku orang tua tunggu babak belur dulu, tunggu jatuh bangun dulu, sehingga akhirnya ketemu format yang pas yang seperti ini. Kami menyusun ini ya belum lama gitu, belum lama, sekitar 2 tahun lebih, baru membuat seperti ini gitu. Lanjut Mbak. Ya, tapi kami bersyukur ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah terbayang gitu, sudah terbayang harus ngapain ya. Walaupun enggak terlalu bingung ya. Mungkin tadi bingungnya 99%, sekarang berkurang dari itu ya, tapi sangat menantang untuk dieksekusi gitu. Oleh karenanya kami berikhtiar untuk dipilah gitu ya, apa fokus kegiatan buat orang tua, kemudian untuk anak, kemudian kami membuat perencanaan tahunan dan bulanan, dan yang paling penting adalah kami merefleksikannya sehingga tahu nih mana yang masih on track, mana yang keluar jalur, mana yang harus dihentikan atau yang harus ditingkatkan. Ya, itu saja ya yang mau saya sampaikan. Saya mungkin menutup sebuah kaidah yang sering disampaikan oleh Ustadz dalam kajian adabnya, bahwa man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak kuat pondasinya, tidak kuat visinya berarti ya, maka tidak akan sampai ke tujuan. Jadi itu saja yang ingin saya tekankan, mempertajam visi pendidikan kami dengan membuat capaian karakter seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kesalahan kalimat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Siska. Terima kasih banyak Mbak Catur, Masya Allah, barakallahu fik. Sudah semua ya, dari kelompok 1, AHA Berbagi Dasar sudah bercerita tentang pengalaman mempertajam visi. Ada beberapa pertanyaan nih dari Mbak Miranti. Tips untuk istiqomah menjalankan visi utama dalam pendidikan keluarga. Saya persilakan Mbak Catur, Mbak Dewi, bagaimana tips untuk istiqomah
menjalankan visi utama dalam pendidikan keluarga dan bagaimana cara mengembalikan keluarga kembali ketika rasanya sudah keluar jalur. Ya, bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Syukran, ya, jazakillah khairan untuk Mbak Miranti. Saya jadi teringat dengan kisah Nabi Khadir ya, alaihi salam, ketika bersama Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan. Ada satu pertanyaan yang diucapkan oleh Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa, yaitu bagaimana engkau bisa bertahan, bagaimana engkau bisa bertahan jika engkau tidak tahu ilmunya gitu. Berarti di sini kita bisa bertahan kalau kita pegang kuat-kuat ilmu tersebut ya. Sejauh mana kita bisa bertahan di menajamkan visi, itu sangat sebanding dengan ilmu kita terhadap visi tersebut. Bahwa visi itu harus dikuatkan gitu. Dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kami ya udah keluar dari jalur ya, nggak on track gitu, balik lagi ke pencapaian karakter tadi. Udah sampai mana nih? Gitu. Udah sampai sini belum? Terus kemudian apa ilmu yang kurang dari masalah ini? Gitu. Apa ilmu yang harus dicari lagi gitu? Mungkin kalau kita kaitkan dengan presentasinya Mbak Siska misalnya ya, untuk usia menjelang usia dasar kan diminta kesiapan belajarnya. Nah, ilmu tentang kesiapan belajar itu misalnya tadi ada terkait dengan kesiapan belajar dari sisi sensori, integrasi sensorinya, maka itu yang harus dikuatkan gitu ilmunya. Kemudian ditanya apa yang keluar jalur itu apanya gitu. Nah, kemudian dari disitulah yang harus dicari ilmunya. Allahu a'lam. Semoga menjawab Mbak Miranti. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Dewi? Bismillah, iya Mbak Siska. Kalau saya pribadi, saya masih sangat baru sekali ya kalau belajar tentang apakah sudah lagi keluar jalur, bagaimana untuk menjaga istiqomah. Pengalaman saya pribadi adalah tentang kalau merasa kita sedang keluar jalur. Seperti kata Ibu pemateri sebelumnya dari teman-teman kelompok kita, dengar kajian, kata Mbak Nia ya, dengar kajian. Iya, itu sangat bermanfaat bagi saya untuk memeriksa apakah saya sedang keluar jalur atau saya sedang merasa tidak istiqomah. Yang kajian yang sering saya dengar kalau terkait tentang anak adalah tentang mendidik anak dari Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid ya. Di situ berulang-ulang kalau lagi lelah, capek, malas dan marah, merasa tidak sempurna sebagai orang tua, saya coba mendengarkan itu. Setelah mendengarkan itu, saya berusaha lagi merenung-renung. Oh iya ya, namanya juga masih anak-anak. Iyalah, bismillah. Oh iya ya, saya nggak sempurna. Udahlah coba lagi. Namun selalu yang saya ingat, baik yang pernah saya lihat di media sosial, bahwa doa itu yang paling penting. Doa mohon Allah mudahkan. Dan ketika saya merasa sangat tidak istiqomah, saya merasa saya keluar jalur atau saya lelah, saya selalu bilang, saya selalu meminta doanya saya selalu meminta berdoa sama Allah, saya bilang, ya Allah, tolong didik anak-anak saya. Tolong didik anak-anak saya, tolong saya untuk bertanggung jawab atas amanah ini sebaik-baiknya kepadamu. Itulah cara saya, cara keluarga. Saya sih sebenarnya
Ya, seperti itu. Pengalaman dari saya pribadi sebagai ibu. Terima kasih, kembali ke Mbak Siska. Masya Allah, ikut merasakan yang dirasakan oleh Mbak Dewi, selalu menyentuh nih bahasa-bahasanya Mbak Dewi. Ada pertanyaan ini untuk saya. Bismillah, untuk Ummu Salman, anaknya kekurangan sensori apa ya? Banyak Mbak, Masya Allah. Qadarullah banyak Mbak. Terus alhamdulillah anak saya itu baik-baik saja seperti anak normal biasanya. Tapi ada hal-hal yang saya lihat, oh anak saya ini kok begini ya gitu. Awalnya tuh saya taunya itu dari emosi anak saya itu yang berlebihan, tantrumnya berlebihan, sudah taraf mengganggu. Jadi tidak yang bisa ditenangkan dengan baik-baik gitu, sudah taraf mengganggu. Terus saat anak saya wudhu, itu kalau wudhu tuh basah ya bajunya, dia nggak terasa Mbak. Jadi dia wudhu, baju di depannya tuh basah banget, sholat gitu. Bang, bajunya basah bang, enggak, biasa aja. Pernah tuh sampai kering di badan dia nggak terasa. Akhirnya dia tuh suka masuk angin atau apa gitu. Nah, abang tuh bajunya basah gitu. Abang nggak terasa apa-apa? Enggak, biasa aja, dia bilang gitu. Oh ya, ya sudah. Beberapa hal saya cermati, terus terkait dengan terburu-buru. Anak saya juga tidak suka mendengar murotal. Saya bilang, masa anak saya tidak suka mendengar murotal? Saya dalami, abang kenapa tidak suka mendengar murotal? Lambat katanya, enggak seru, lambat banget itu katanya. Oh gitu, iya. Jadi dia kalau ngaji itu cepet-cepet, hafalnya cepet, tapi dengan ritme yang cepet, wus gitu, sampai tidak ada mahraj, tidak ada tajwidnya gitu, enggak kelihatan. Tapi hafal gitu, semuanya hafal. Saya cermati sampai ke tahap kami ini sepertinya sudah mengganggu, ini sepertinya sudah tidak di jalur nih gitu. Harus ada, kita membutuhkan bantuan profesional. Jadi ibu-ibu boleh lihat kalau tarafnya sudah mengganggu, rasanya ciri-ciri sudah mengganggu, kita bisa minta bantuan profesional. Tapi kalau masih bisa kita atasi, biasa gitu, nulisnya capek, tapi dia tidak sampai ngamuk, meremas buku dan dibuang sampai nangis-nangis kalau disuruh nulis. Oh, kita masih bisa stimulus kok di rumah dengan permainan, kita ajak berkegiatan bersama-sama gitu. Tapi kalau sudah taraf mengganggu, minta bantuan profesional, nanti insya Allah akan dibantu oleh ahlinya. Saya bukan ahlinya, saya hanya berbicara sesuai pengalaman. 3 tahun, hampir 4 tahun kami menterapi, butuh kesabaran memang. Banyak-banyak berdoa, Allah pasti kasih jalan. Ada step-step yang, anakku sudah bisa, Masya Allah, hal-hal kecil yang mungkin ibu-ibu lain menganggap kalau anak duduk tenang dengerin murotal itu biasa gitu. Tapi kalau saya itu sesuatu yang mengharukan. Anak saya duduk dengerin murotal, sesuatu yang mengharukan juga gitu. Saat anak saya itu sholatnya waktu wudhu gitu, Umi, baju abang basah nih, dia ganti baju. Oh, itu sesuatu yang mengharukan karena hal-hal itu luar biasa menurut saya. Jadi tetap semangat, kalau tidak mengganggu, tidak harus panik ibu-ibu. Kita masih bisa stimulus, yakinlah anak-anak kita bisa tumbuh dan kembang dengan baik. Itu jawaban dari saya. Sepertinya waktu kita juga sudah lewat. Kami persilakan kepada Mbak Mirja untuk selaku pengulas ya untuk kelompok kami. Kepada Mbak Mirja, saya persilakan. Masya Allah, barakallahu fikun. Saya juga banyak belajar loh ini ibu-ibu dari apa yang sudah dibagikan, pengalaman-pengalaman luar biasa. Dan selama saya menyimak, saya membuat ini juga. Ada yang berdasarkan pertanyaan dan ada yang bentar ya. Oke. Ada yang berdasarkan pertanyaan dan
penjelasan dari ibu-ibu semua, Masya Allah. Dan ulasan, mohon maaf, untuk layar dari saya apakah terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat, Mbak. Ya, ini ada typo nggak apa-apa ya. Baru hari ini dibuatnya, 30 menit yang lalu mulai membuatnya. Kalau ada typo, nanti saya jelaskan ulang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan, kemudian dari penjelasan yang sudah dipaparkan, Masya Allah, ternyata menjadi cermin itu berat gitu ya. Tapi itu adalah satu hal yang perlu terus kita usahakan gitu. Karena ya tadi kita sudah memilih homeschooling, kita sudah memilih sekolah di sini, sekolah di situ, atau homeschooling lalu sekolah, atau sekolah lalu homeschooling. Tapi yang harus kita jaga terus adalah memastikan kita cerminnya itu layak dilihat gitu oleh anak. Karena kalau misalnya kita terus mencari persetujuan orang lain, kita lupa fondasinya apa nih? Saya milih sekolah ini buat apa? Saya milih homeschooling ini buat apa? Ya, ketika kita memilih alasan meminta persetujuan makhluk, ya bisa jadi anak melihat dan kemudian memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang yang mencari persetujuan makhluk, mencari persetujuan teman-temannya. Dia akan tidak merasa sulit merasa dirinya berharga ketika dia melihat orang tuanya bingung ketika menjawab gitu ya. Kamu homeschooling, wah diserbu dari mana-mana. Atau misalnya ya, terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri begitu. Atau nggak enak nih, gitu. Nggak enak untuk tidak menjawab. Saya termasuk tidak menjawab ya. Kan ada yang merasa harus menjawab nih. Saya harus menjadi duta homeschooling. Nah, tidak harus seperti itu karena kita kan bukan duta homeschooling gitu ya. Bukan juga duta. Ya kan suka ada juga kalau misalnya ibu-ibu di sini yang memilih lembaga pendidikan Islam kan suka ditanyai oleh saudara-saudaranya gitu kan, kok milih sekolah itu? Karena ada sekolah itu, sekolah internasional. Anak saya udah masuk Harvard loh misalnya. Kemudian kita memutuskan untuk melawan gitu. Pada saat itu, anak itu sumbernya dari rasa tidak enak hati gitu. Dan itu yang harus kita jaga. Kita harus jaga, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menjadikan diri kita sebagai cermin yang layak dilihat oleh anak. Karena kita tentu saja ingin untuk mampu membesarkan anak ya yang menjadi negasi kebalikan dari kalimat-kalimat di sini. Kita ingin membesarkan anak yang meniatkan segalanya mencari niat Allah gitu ketika melakukan sesuatu, tidak atas persetujuan orang lain. Kita ingin anak yang bisa menghargai dirinya sendiri sebagai seorang muslim gitu kan. Kita ingin anak yang bisa berkata tidak pada situasi yang bisa jadi dia sendirian saat itu. Dan kita adalah cerminnya. Nah, karena itu Masya Allah bagus sekali, saya suka dengan akhirnya ada yang mengangkat ini gitu. Saya deg-degan nih ketika para kelompok mulai memilih tema ya, ada nggak nih yang bakal milih ini. Tapi saya berusaha tidak intervensi, tapi alhamdulillah ternyata kelompok 4 mengambil tema ini. Gitu kan. Kita sebagai sekolah ya, perlu kita terus belajar untuk balik lagi ke fondasi. Saya ketika memberikan apa ya kan posisi saya di Litbang, kemudian ketika ada kepala sekolah yang meminta saran ketika harus memberikan surat gitu ya, surat katakanlah surat himbauan kepada orang tua, saya selalu meminta kepala sekolah untuk minta dalilnya kepada koordinator diniyah, dan selalu dalilnya itu setiap tindakan itu pasti At-Tahrim ayat 6 tuh ada di nomor 1, At-Tahrim ayat 6 itu dasarnya apa? At-Tahrim ayat 6 misalnya dasar anak-anak harus dibatasi internetnya, terutama anak SD ya, dibatasi akses internetnya hanya pada internet sehat saja. Dasarnya apa Pak? At-Tahrim ayat 6. Itu dulu yang pertama.
ya. Kita harus terus kembali mengingatkan diri sendiri, berikhtiar untuk mendasarkan setiap keputusan, gitu ya. Dan ini yang saya lihat perjalanan ibu-ibu di sini, berupaya mendasarkan setiap keputusan pada fondasinya, gitu kan, berupaya bersyukur, berupaya menerima kenyataan. Tadi kan itu berat, saya pikir ya, tidak semua orang bisa ya menyatakan dirinya iya dalam perjalanan saya ternyata tidak sempurna. Itu tidak mudah, saya yakin gitu. Dan ketika orang tua sudah sampai ke tahap itu, menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana gitu, ya maka itu adalah saatnya kita bersyukur. Alhamdulillah kulihal gitu kan. Karena itu adalah kesempatan untuk kita menerima kenyataan bahwa akan ada, apapun yang kita lakukan akan ada yang tidak menyetujui. Akan ada orang-orang yang ingin kita sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu. Hingga sebisa mungkin kita perlu menarik kembali diri kita dan menyadarkan diri bahwa kita tidak perlu pengakuan makhluk. Itu ya. Karena itu kita perlu terus belajar. Dibesarkan terus belajarnya. Nah, tapi kadang-kadang kan ketika kita belajar, kita menghadapi futur ya. Ini saya ambil dari Kitabul Ilmi, bagaimana caranya, gitu kan? Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Yang kedua, selalu bersama dengan teman-teman yang semangat. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita berada di sini bersama dengan teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian bersabar, ya. Dan ketika kita meramu ini, maka kita akan kembali pada suatu kenyataan bahwa iya, homeschooling ini, pendidikan rumah ini adalah media untuk kita belajar juga, gitu kan. Untuk terus berusaha, untuk terus mengevaluasi, untuk bangkit kembali ketika kita merasa dalam tanda kutip terpuruk, gitu ya, merasa, aduh, saya merasa gagal mendidik, gitu kan. Nah, inilah media belajar kita. Menjadi orang tua dalam sekolah kita seumur hidup, gitu kan, bagi yang sudah diberikan amanah sebagai orang tua. Dan itu berarti kita saatnya mengingatkan diri, oh iya, saya harus meminta kepada satu-satunya pemberi hidayah. Seperti itu. Dan barakallahu fikum, untuk ibu-ibu di sini, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kembali pada fondasinya. Mungkin demikian ibu-ibu di sini. Barakallahu fikum. Terus terang saya banyak belajar juga dari paparan keempat ya, 4 orang di sini ya. 4 atau 5 orang? 5, Bu. Oh, 5, Mbak. Maaf. 5 orang ya, 4 plus 1 koordinator ya, Bu Mirza ngeles. 5 orang anggota kelompok 1. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ibu dan saya terutama yang berbicara untuk terus belajar dari perjalanan mengajar, dari perjalanan mendidik anak-anak kita. Gitu. Demikian, saya kembalikan lagi. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya Mbak pemaparan kita, acara kita. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kami sajikan ya. Saya tutup dengan pantun ya Mbak ya. Pagi-pagi makan nasi, jangan lupa sikat gigi. Jazakumullahu khairan telah ikut berpartisipasi di kegiatan ngobrol santai, AHA berbagi. Baik ibu-ibu, jika ada manfaat ya, ada sesuatu yang didapat dari hasil ngobrol santai kita hari ini, boleh berbagi di sosial media ibu-ibu. Nanti boleh isi form di grup ya, di grup Telegram AHA berbagi. Kami menyediakan 3 souvenir untuk ibu-ibu. Kami tunggu sampai tanggal 13 November. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf kesalahan kami dalam kegiatan ini.
Jazakunallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.